Nah ini gue bahkan ngobrol tentang ini tuh di podcastnya Om Deddy waktu itu. Oke. Jadi waktu itu ChatGPT tuh benar-benar baru keluar. Gue udah bahas ini akan terjadi. Orang dulu kan banyak yang nggak percaya tuh akan seperti ini. Tapi nyatanya kalau lu cuma jadi biasa-biasa aja di suatu bidang, lu akan jadi no one di dunia ini nanti. Lu harus jadi yang paling jago. Ini lu prediksi lagi buat tahun berapa itu? Coba. Generalis akan runtuh di tahun berapa prediksi lu? Wah nggak jauh, paling 3-5 tahun lagi. Serius lo? Serius, karena semuanya nanti bisa digunakan sama AI. Jadi apapun yang sederhana itu mereka bisa pecahkan nanti. Accounting yang simpel mereka bisa lakukan. Tapi untuk jadi CFO suatu perusahaan mereka belum tentu punya pengalamannya kan. Oh ya. Karena mereka mungkin nggak bisa detect fraud. Kalau CFO yang jago lihat laporan keuangan dia tahu oh ini uangnya di kesini nih. Ini orang nipu nih. AI belum bisa mungkin begitu. Tapi kalau basic accounting dia pasti bisa. Gila. Jadi kalau jadi orang biasa-biasa aja nggak ada tempatnya lagi menurut gue di dunia ini. Wah, gila. Wah, gue suka nih ada yang nyampein positioning dari perspektif yang berbeda dari sisi orang keuangan atau gue nggak tahu ini sisi orang apa ya? Ini sisi ya, mungkin Apa keuangan bisnis juga sama. Bisnis juga sama. Gini, Sama ya? lu bikin bisnis nih. Ini penyakitnya orang kan. Baru misalnya bikin gue karena mungkin lihat Derry nih bikin podcast nih. Latah nge-podcast. Oke. Podcastnya belum gede, ngeliat orang bikin fashion brand, ini bikin baju nih. Lihat orang bikin coffee shop, bikin coffee shop. Akhirnya nggak ada yang jalan. Oke. Karena di podcastnya lu berantemnya sama Derry, Iya. di bajunya lu berantem sama yang baju-baju Zara dan lain-lain. Iya lagi. Di coffee shopnya lu berantem sama coffee shop yang besar-besar. Ya gimana lu mau menang? Satu aja belum menang. Karena mereka kayak shiny object syndrome, ngeliat ada yang ini mereka tertarik. Itu problemnya dengan orang zaman sekarang tuh, millennial Gen Z itu begitu. Bahkan sekarang yang tua-tua juga sama. Mereka ngeliat, ini anak muda bisnis siapa? Ikutin. Tapi nggak pernah fokus. Sedangkan orang-orang yang gue tahu paling kaya di negara ini sama luar negeri, itu mereka fokus satu bidang. Ketika sudah kaya sekali, baru mereka diverse. Tapi sampai ke kekayaannya itu biasa satu bidang. Media, tambang. Oke. Gitu. Berarti kayak gue coba sederhanain ya ini. Pokoknya gue udah disclaimer sih tadi sih sama dia nih. Tim, awas ya lu kalau berat-berat. Istilahnya waktu itu Tom Lembong duduk di sini aja, gue jadiin ekonomi mikro lah. Sampai ada audiens gue yang gila lu Der, lu parah lu ngejatuhin value-nya banget. Jadi diajaknya tuh contoh-contohnya misalnya kenapa ekonomi 5%, target nggak nyembus 7% gitu ya. Tapi kuncinya 5% katanya udah lebih bagus daripada negara-negara yang lainnya. Karena ada yang 2%, 3% gitu ya. Tapi kok tetap miskin kita nih. Kuncinya merata apa enggak? Tapi dicontoh kasusnya apa tuh Pak? Beliau duduk di sini. Data pembelian motor, pembelian AC gitu bro. Tuh lihat ekonomi melemah tuh. Orang beli motor aja udah nggak sanggup, beli AC aja udah nggak sanggup gitu. Anyway begitulah ya. Nah, disclaimer tadi adalah pokoknya lu jangan berat-berat, kasihan audiens.